وأنزلنا ما في الأرض من شجرة أكمام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Sallallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadratul mukarramin, para orang tua, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Mamanda Bapak Ibu Wakil, Kakanda Ustaz Rosidi, Kakanda Ustaz Fakhruddin, para orang tua lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Nah, ini ada Pak Soleh, maaf, Soleh wilayah Al-Amir. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis tadi disebut jalan sudah 1 tahun sejak Lebaran kemarin. Kemudian 1 tahun itu 52 minggu, dipotong Ramadan sama Sya'ban. Sya'ban itu nanti 2, sama Ramadan sekitar 4 atau 5 minggu karena Lebaran nanti. Ya paling enggak 8 atau 9 minggu. Paling enggak 36 itu menggambarkan dulu kita ngaji agak mundur ya, karena nggak pas Lebaran. Biasanya kalau saya di sana ngaji Lebaran sekitar 2 sampai 3 minggu itu udah mulai. Kemarin juga baru penutupan semalam baru penutupan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tujuan kita menutup majelis taklim adalah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Di dalam rombongan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi di malamnya itu ada ibadah yang disunahkan, yaitu bangun malam. Baik tarawih ataupun sholat tahajud. Ada witir. Kami kalau di Istiqlal itu tarawih itu 21. Nanti saat qiyamul lail ditambah lagi 23 berarti. Kemudian qiyamul lail nanti sekitar 11 rakaat. Maka setiap hari Istiqlal itu nyiapin buka takjil 3.000 sampai 4.000 hari biasa. Kalau hari Sabtu Minggu tanggal merah itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, kalau sempat nanti main-main. Nah, apa namanya? Wisata religi. Sekarang religi itu harus wisata juga, Pak. Padahal orang dulu itu religi itu harus dengan apa? Ikhlas. Nggak ada embel-embel. Mau wisata sekarang ada embel-embelnya. Yang penting apa? Nanam padi, rumput, katut kalau kata orang Jawa. Jadi nanam padi yang baik-baik, yang jelek-jelek juga, pokoknya yang sunah-sunah dah dapat pokoknya. Kalau nanam padi rumput dapat, tapi kalau nanam yang jelek rumput belum tentu dapat padi. Nah, gitu. Tadi ayat yang saya bacakan, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam. Ini kalaulah apa yang ada di dunia ini, pohon-pohon semua dijadikan pena, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur. Kemudian
lautan dijadikan tintanya. Bahkan ditambah 3 kali lagi lautan yang ada untuk menulis kalimat Allah ma'nafidah. Tidak akan dapat menulis semua kalimat, yaitu ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak kebesaran ilmu. Ya, mudah-mudahan kita ini nggak bosan-bosan Pak menuntut ilmu. Karena semakin kita belajar ilmu, semakin bodoh. Bukan tambah pinter. Saya baca kitab takrib, baca Fathul Qorib, baca Safinah, baca Kasyifah, baca Nailur Roja, itu padahal sarah dari Safinah ada Nailur Roja, ada Kasyifah, itu tambah kita nggak memahami apa yang dijelaskan. Semakin ada ilmu-ilmu yang baru. Ya, alhamdulillah dari ilmu yang sedikit yang kita kaji bersama, paling nggak ada rujukan-rujukan dalam amalnya kita sehari-hari. Dan Allah menegaskan juga dalam ayat yang lain, dalam tema yang sama, berkaitan dengan bahwa ilmu Allah itu tidak pernah habis Pak untuk dikaji. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Nah, mana tidak? Ini tidak akan habis. Ini di dalam surah Al-Kahfi. Hampir sama ayat ini. Bahkan kalau di dalam surah Al-Kahfi itu hanya 1 lautan Pak di dunia ini. Tetapi di dalam ayat yang tadi sebelumnya saya baca 3 lautan. Ditambah lagi habis, tambah lagi sampai 3 kali, terus tidak akan habis. Maka mudah-mudahan kita tidak pernah bosan, karena ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu ihsan. Kita kalau belajar ini Pak, itu di dalam setiap yang kita belajar itu ada kebaikan. Kemudian tazkirah, kita setiap mengingat. Ini kan kalau ngapal, kalau baca itu mau ngapal pasti ngulang-ngulang Pak. Gak mungkin kita kalau mau ingin malakat itu ilmu, kalau bahasa orang dulu melekat. Jadi malakat itu bahasa Arab sebenarnya. Jadi nempel banget, maka dia harus mengulang-ulang. Di dalam hadis mengulang-ulang itu adalah tasbih. Jadi sama aja orang belajar ini, yang pagi habis sekolah pulang, dia pulang malam-malam pulang lagi, itu sama pada atas tasbih. Kemudian dia semakin berusaha untuk menghafalnya, itu seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain sama saja dengan sholat. Maka ada hadis yang sering kita ingat bersama, yaitu berkaitan dengan amal jariyah. Idza matamu adama in qata'ahu illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yurtafa'uhi aw waladin shalihin yad'u lahu. Nah ini, jadi ilmu itu kalau kita ajarkan lagi itu nggak pernah habis Pak. Turun ini kayak kita bangun sholat, orang sedekah dipakai bakal setiap hari sholat. Wah itu pahalanya ngalir terus sama tuh. Jadi man bana masjidan bana wahu masjidan fil bana wahu baitan fil jannah. Jadi orang yang bangun masjid sama saja dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi belajar ilmu ini banyak Pak. Setiap apa yang kita lakukan tadi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi thariqan ila jannah, Allah mudahkan baginya untuk menuju ke surga. Ya simpel saja. Kita kalau mau sholat, kalau nggak pakai ilmu gimana? Kesesat itu sholatnya. Ya, kemarin kita belajar wudhu. Mungkin yang lama dulu alami dia melihat orang wudhu. Sekarang kita belajar wudhu bahwa ada tahapan-tahapan di mana menempatkan niat. Itu sederhana aja. Ya, saya juga dulu gitu Pak. Mau mandi wajib, mau mandi
sunnah itu seperti apa? Mau mandi sholat Jumat misalnya, kan ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi biasa yang kita mandi setiap hari. Apa yang perlu kita lakukan dari antara niat-niat itu? Ya, yang penting satu, Pak. Apapun yang kita lakukan, baik yang sunnah, yang wajib, baca bismillah. Pokoknya apapun, pegang gelas, minum, baca bismillah. Ya kalau lagi doa mau makan minum ya doanya mau balik karena lima rasa. Mau pergi ke masjid, baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma bihaqqis sa'ilina ilaika wa bima kharajin. Fa inni lam akhruju asyara wala batara wala ya wala sum'atan. Kharajtu fi wala. Ya panjang tuh, panjangnya. Tapi kalau tiap hari dibaca itu mantep Pak di hati. Jadi kita pergi ke masjid itu kayak saya dari rumah Pak. Saya dari rumah ke sini kan berangkatnya mampir ke Istiqlal. Doanya pergi ke masjid Pak, bukan ke tempat kerja doang. Ya sambil ke tempat kerja yang saya sering ceritakan, kita baca doa mencari rezeki yang Bismillah kita keluar Pak. Terus naik kendaraan subhanallah tadi sakhara bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadur ruh asmi syai'un fil ardi wala fis. Pokoknya gitu aja Pak. Pokoknya ikhtiar kita, mudah-mudahan kita dipelihara daripada kesulitan. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita mementingkan dengan belajar ini menjadi sesuatu memudahkan kita menuju ke surga. Jadi tujuannya itu Pak, menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu ya ini dalam enaknya. Namun diberangkat dulu biasanya kagak. Jadi satu tetanggaan dia berangkat dulu saya kagak. Bukan itu. Pokoknya bagaimana kita belajar walaupun sedikit bisa kita amal. Terus tadi kita berdoa. Sebenarnya Pak, saya kalau butuh majelis itu tawasulan ini masing-masing kirim nama-nama Pak. Arwah. Ya keluarga paling enggak 3 atau 4. Ya 3 aja lah. Itu ya kita enggak apa-apa panjang. Jadi kenapa? Innamal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mughawwas. Mayat itu dikubur dia seperti orang yang tenggelam, mengharapkan apa? Pertolongan. Pernah tenggelam kan? Tapi tolongan juga. Jadi al-mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mughawwas. Dia mengharapkan pertolongan seperti orang yang tenggelam. Maka amal soleh yang kita kirimkan, doa yang kita kirimkan itu dibutuhkan oleh orang yang meninggal. Karena orang meninggal itu meninggalkan 3 Pak. Ya. Yatruku salatan. Yarji'u thnani wa yabqa wahid. Saat kita ke kuburan, Bapak yang anterin pulang apa enggak? Pulang. Terus kemarin kita nyari harta yang banyak, duit, rumah, mobil, udah ada di bagasi. Tinggal. Itu kuburan kan? Enggak. Nah, orang Cina ikut Pak. Tapi yang gampang-gampang doang yang masuk kuburan. Yang kagak nggak bisa. Tapi zaman dulu orang Cina tuh apa aja dimasukin ke kuburan Pak. Sampai gerobak, kereta dimasukin Pak. Kalau orang kaya. Kuburan gede-gede. Jadi yang wahid jadi usnani. Apa yang pulang? Yang pulang adalah karena yang ikut itu 3 Pak. Yang ba'uhu ma'luhu wa ahluhu. Apa satu lagi? Amalu perbuatan. Yarji usnani ma'luhu wa ahluhu. Keluarganya pasti pulang. Kalau di tempat saya ada Pak, kalau orang meninggal di sini juga
Tapi intinya, ini mohon maaf, ternyata malam ini ada rahasia ya. Malam ketiga, saya singkat saja. Jadi pulang yang dua, keluarga dan hartanya. Maka kalau punya harta Pak, sempetin sedekah Pak. Kalau pagi itu, karena malaikat itu ngedoain Pak. Kalau orang pelit, jangan kalah. Kalau orang yang baik bertambahlah rezekinya. Itu didoain Pak setiap pagi sama malaikat. Jadi malaikat itu tungguin kita. Apakah kita baik bersedekah? Maka kalau ada kotak amal, di mana aja ada tetangga, saudara yang membutuhkan. Ya kalau keluarga masih 2.000 nggak pantas ya. Paling nggak nasi uduk 10.000. Ya paling nggak 2.000. Pokoknya sedekah aja Pak. Ini itu malaikat itu tiap hari melihat kita nih. Apa yang mau kita sedekahkan. Maka mulai dari sekarang ada Pak rutin. Kalau saya di tempat saya kadang-kadang bawa pikirin. Saya kadang-kadang kalau pagi jalan pagi kemana? Habis subuh pulang sebentar kalau jalan pagi lewat masjid itu orang banyak pakai kali, masya Allah. Amalannya itu mereka. Jadi ilmu yang kita sampaikan di depan dipakai. Maka masya Allah bisa kalau bangun cepat banget. Padahal orang kayanya banyak Pak kayak di sini. Kalau di sini saya pokoknya tajam semua ini. Kalau di sana biasanya ada pengawalan itu yang tazilu da'watan yalhaqu min amin wa ummin wa akhin wa sholihin. Jadi mayit ini di dalam kubur menunggu Pak tiap hari. Ya kali-kali datang Allah. Dari siapa? Bapaknya, ibunya, saudaranya atau teman. Maka mudah-mudahan nanti kita ya kapanpun Pak baca surah Al-Fatihah, kemudian baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Wa anna Allaha yudkhilu li ahli al-qubur ya amsal al-jibal. Jadi tadi doa yang kita kirim kepada ahli kubur Allah sampaikan kepada ahli kubur dari ahli dunia. Itu seperti gunung yang besar. Jadi kita doanya cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu, baca Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Ahmadiyah lalu masuk kubur. Itu yang kita sampaikan kepada ahli kubur itu nyampainya Pak seperti gunung. Seperti gunung. Itu menggurui Pak. Pernah dengar cerita Abu Lahab? Abu Lahab dalam kitab Fathul Bari diceritakan bahwa ada orang yang memimpikan bahwa Abu Lahab ini kan ceritanya paman Rasulullah yang paling kesel sama Rasulullah. Jadi orang Quraisy dari keluarga terdekatnya paling benci sama Rasulullah. Padahal waktu lahir itu Pak paling senang sama Rasulullah. Sampai Rasulullah lahir itu, ya namanya juga anak ada ponakan. Itu budaknya, dia punya budak diperdekain Pak. Terus disuruh nyusuin Rasulullah. Nah, maka ada seseorang yang mimpikan di dalam kisah kitab Fathul Bari itu bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin, kan Rasulullah lahir hari apa? Hari Senin. Itu dikasih keringanan azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hikmah ini kita ambil amal-amal soleh kita, sedekah kita kepada orang tua. Ya makanya di dalam hadis yang lain, kalau seseorang anak hendaklah menyambung silaturahmi kepada teman bapak, itu diajarkan oleh Rasulullah. Maka ya alhamdulillah ini saya jauh-jauh di sini ditanya sama Pak Banda Haji Abu Bakar nih, haji di sini. Bismillah ini saya Pak. Tujuannya apa? Satu khidmat, yang kedua silaturahmi. Ternyata ketemu semua ini. Apalagi ketemu penguasa wilayah. Amin. Jadi itu Pak. Kemudian di dalam penutup hadis ini bahwa bagi orang yang menghadiahkan itu ya, sesungguhnya bagi
Rasulullah aja kalau tancepan daun kurma membuat adem Pak. Gimana kalau kita dari hati yang dalam, ini aja daun yang bukan fisik manusia Pak, itu menghadapkan, apalagi batiniah kita yang nyambung langsung dengan Allah. Demikian kira-kira, saya tidak memperpanjang lagi, mohon maaf. Sebenarnya pengen panjang, tapi ya barusan mungkin baru 10 menit, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Amin. Jangan bosan-bosan Pak menuntut ilmu dimanapun dengan siapapun. Saya salut dengan Anda Bang Bidi ngaji ini satu malam ini bisa 3 majlis nih Pak. Ya mudah-mudahan ilmunya nular ke kita. Semangat untuk menuntut ilmu. Ada ilmu yang bagus Pak, yang diajarkan oleh seorang imam mazhab, yaitu Imam Malik. Beliau menguraikan tentang gambaran orang belajar itu bagaikan ember sama sumur. Jadi kalau kita nyari air, sumur yang datang ke ember, apa ember datang ke sumur? Ember datang ke sumur. Nah ini sekarang terbalik Pak. Sumur datang ke ember. Makanya saya bilang, ya ini sih kalau ini datang ke sumur ini kan dari rumah sini kan, bukan kita datang ke rumah, bukan saya datang ke rumah. Tapi itulah gambaran bagaimana baiknya orang menuntut ilmu. Datanglah kepada guru, jangan guru datang kepada murid. Karena disitulah gambaran. Dulu saya kan dulu kalau tidur di sini, kadang-kadang di rumah bumi saya di Pedurenan itu ngaji subuh di musola dulu, musola di situ kan? Iya. Itu setiap subuh Pak, saya berangkat habis ngaji di sini musola maghrib, Isya pulang ke Durenan subuh jam 3 saya udah nyampe musola. Ya walaupun yang saya pelajari sederhana, hanya membaca kitab, tidak menerjemah. Dulu saya yang satu-satunya murid sama Kiai Zamhari itu enggak baca terjemah Pak. Misalnya Fathul Qorib dimanain, saya enggak baca kitab aja. Baca kitab apa bahasa Arab itu dari India kalau nggak salah, baca doang Pak. Tapi di situ Pak, saya dididik apa semangat belajar Pak. Mau naik sepeda Pak dari Pedurenan itu gelap, lewat pasar preman pada mabuk mulu Pak. Lewat situ Mas musola apa tuh? Jinaksin. Kesini masih, wah ini nih rawa ini Pak. Masya Allah dulu naik sepeda. Tapi gitu Pak, semangatnya Pak. Pokoknya jangan bosan, semangat untuk menuntut. Didik anak-anak kita dari kecil untuk semangat menuntut. Sekarang enak semuanya, YouTube ada apa? Tapi kalau YouTube salah baca, demikian. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdi wa awsir wa sallim qara'nahu min al-fatihatil Qur'an wa sunnatul mu'awwidhatain wa suratul ikhlas hadiyatan minna wasilah ila hadrati arwahi jami'il anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadratil a'immatil arba'in wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Nabi Khidir alaihi salam wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa 'alimin ajma'in wa ila hadrati silsilat ahli al-Qur'an al-'azim ajma'in wal ulama'il wal muhaddisin wal mufassirin wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa 'alimin ajma'in wa ila hadrati arwahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammatina wa akhwana wa khalatina wa asdiqana wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat awsilillahumma sawwa dzalika minna ilayhim waj'alhu nuran yas'a wa yata'alu bayna aydihim Allahumma ij'alhu fitatan minan nar wa iqamatan minan nar wa hijaban minan nar wa sidratan minan nar
العظيم ورحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وادخله الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين مؤمنين متقين شاكرين حامدين ومستغفرين ومصلين لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن علماء العاملين بعلمهم ومن أئمة العادلين المخلصين الطاعين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا بطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب